Lautaro Martinez tak akan tampil di laga uji coba Inter Milan versus Chelsea. Inter Milan dipastikan tidak akan diperkuat Lautaro Martinez dalam pertandingan uji coba pramusim melawan Chelsea. Melansir dari FC Inter 1908 bahwa sang kapten Nerazzurri tersebut tidak akan ikut skuad terbang ke London menghadapi Chelsea nanti malam, Minggu, 11 Agustus 24, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya, Lautaro baru kembali 5 hari lalu dari liburan pasca tampil di Copa America 2024. Jadi, ia tetap tinggal di Appiano Gentile untuk melanjutkan pekerjaannya mencapai kebugaran maksimal. Musim 2024-25 akan dimulai seminggu lagi. Inter selaku juara bertahan Serie A akan memainkan laga pembuka pada Sabtu, 17 Agustus 2024 melawan Genoa di Stadion Luigi Ferraris. Sebelum laga melawan tim Liguria, tim besutan Simone Inzaghi akan melakoni laga persahabatan terakhir melawan Chelsea di Stamford Bridge, namun, Inter tidak akan diperkuat Lautaro. Selain itu, Inter juga tidak bisa mengandalkan Hakan Çalhanoğlu karena kondisinya belum sepenuhnya fit setelah mengalami masalah otot. Gelandang Turki itu berlatih secara terpisah kemarin sebagai upaya pencegahan. Pelatih Inter, Simone Inzaghi pun tidak akan memainkannya melawan Chelsea untuk menghindari risiko memperparah kondisinya. Juventus bidik Sterling, Chiesa makin terancam. Juventus dilaporkan memulai kontak dengan Chelsea untuk transfer Raheem Sterling. Ini bisa semakin mengancam karir Federico Chiesa di Turin. Gianluca Di Marzio merinci bagaimana Juventus telah menambahkan Sterling ke daftar pilihan. Pihak Bianconeri menghubungi Chelsea untuk memahami marin kemungkinan kesepakatan. Pemain Inggris berusia 29 tahun itu, yang memiliki sisa kontrak 3 tahun di London Barat, kemungkinan akan mendapati waktu bermain yang terbatas musim depan. Hal itu seiring membesarnya peluang mendatangkan Pedro Neto dari Wolves. Kabar Juventus menjajaki kemungkinan transfer Sterling ini berdampak ke Chiesa. Dia salah satu pemain yang masuk daftar jual Juventus. Pelatih Thiago Motta sudah memberi indikasi bahwa Chiesa tidak masuk dalam rencana permainannya. Alhasil, anak dari Enrico Chiesa itu harus mencari pelabuhan baru. Ada beberapa klub yang dikabarkan mau menampung Chiesa. Napoli, Inter Milan, AS Roma, dan Tottenham Hotspur yang disebut mau membeli ex-pemain Fiorentina itu. Resmi, ex-penyerang Inter Milan, Sanchez kembali ke Udinese. Udinese secara resmi mengumumkan perekrutan mantan penyerang Inter Milan, Alexis Sanchez. Sanchez resmi kembali ke Udinese dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Inter berakhir pada Juni lalu. Udinese mengonfirmasi kepulangan penyerang berusia 35 tahun itu setelah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun hingga 30 Juni 2026. Disinilah ia menjadi juara, disinilah ia menemukan cinta dari daerah ini, disinilah legenda dimulai. El Nino Maravilla kembali bersama kita. El Nino Maravilla sekali lagi menjadi pemain Bianconeri. Bunyi pengumuman Udinese di laman web klub. Seperti diketahui, Sanchez dulu pernah berseragam Udinese selama periode 2006 hingga 2011. Dari Udinese, ia kemudian bergabung dengan Barcelona di bawah asuhan Pep Guardiola pada tahun 2011, di mana ia mencetak 39 gol dari 88 penampilan di Liga dan juga sukses meraih gelar La Liga di musim 2012-13, serta Copa del Rey, Supercopa de España, dan Piala Super UEFA. Dia kemudian bergabung dengan Arsenal pada musim panas 2014, dengan biaya sekitar 37 juta euro, 31,7 juta pound, di London Utara. Ia membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain berprestasi di Liga Primer, dengan mencetak total 60 gol dari 122 pertandingan. Sanchez tidak menikmati banyak kesuksesan di Manchester United, tetapi Inter mampu memberinya kehidupan baru di Serie A, dengan memenangkan sejumlah gelar, termasuk 2 Scudetto. Setelah meninggalkan Inter, ia kini siap membantu klub Eropa pertamanya, Udinese untuk melangkah jauh di Serie A pada musim 2024-25 mendatang. Jadi pesakitan di Chelsea, AC Milan siap selamatkan karir Armando Broja. Striker muda Chelsea, Armando Broja, kini harus mencari klub baru setelah diberitahu bahwa ia tidak diizinkan menggunakan fasilitas tim utama dan harus berlatih bersama tim U21. Langkah ini diambil oleh pelatih baru Chelsea, Enzo Maresca, yang juga memindahkan 2 pemain lainnya, Trevoh Chalobah dan Romelu Lukaku, ke jajaran pemain muda dengan harapan mereka segera meninggalkan klub. Seperti yang dilaporkan oleh The Daily Telegraph, Broja telah beberapa kali dikaitkan dengan AC Milan dalam 18 bulan terakhir.
Dengan Rossoneri masih berencana untuk menambah striker baru ke dalam skuad, perkembangan di Chelsea ini bisa menjadi kesempatan bagi Milan untuk mendapatkan Broja dengan harga lebih murah. Meskipun Broja bukan target utama Milan pada bursa transfer musim panas ini, situasinya di Chelsea membuatnya menjadi opsi yang menarik. Pemain asal Albania ini memiliki potensi besar dan bisa menjadi tambahan berharga bagi lini depan Milan. Selain Broja, dua pemain lainnya yang dipindahkan ke tim U21, Trevoh Chalobah dan Romelu Lukaku, juga pernah dikaitkan dengan AC Milan. Chalobah mungkin tidak masuk dalam rencana Milan saat ini, tetapi situasi Lukaku lebih rumit. Lukaku sedang menunggu kemungkinan pindah ke Napoli, yang mungkin baru terjadi jika klub tersebut berhasil menjual Victor Osimhen untuk memberi ruang dalam skuad dan tagihan gaji. Kepindahan Armando Broja dari Chelsea tampaknya semakin mendekati kenyataan. Dan AC Milan bisa memanfaatkan situasi ini untuk merekrut striker muda tersebut. Meskipun bukan prioritas utama, Broja bisa menjadi opsi yang berharga bagi Rossoneri, terutama jika Milan gagal mendatangkan target striker lainnya. AS Roma agresif di bursa transfer, De Rossi bakal datangkan pemain kedua dari Rennes setelah Levy. AS Roma terlihat agresif di bursa transfer, Daniel De Rossi bakal datangkan pemain kedua dari Rennes setelah Enzo Levy. Kondisi keuangan yang membaik membuat AS Roma leluasa memenuhi kebutuhan Daniel De Rossi dalam mendatangkan amunisi baru. Sebelumnya, AS Roma telah mendatangkan sejumlah pemain kunci. Serigala Ibu Kota telah merekrut penyerang Artem Dovbyk, winger Matias Soule, gelandang Enzo Levy, bek kiri Samuel Dahl, dan penjaga gawang Matteo Rian. Tidak cukup sampai di itu, mereka juga dikaitkan dengan kepindahan Federico Chiesa dari Juventus. Terkini, AS Roma disebut semakin dekat mendatangkan Laurence Asignon dari Rennes. Dilansir tribunkaltara.com dari Football Italia, klub telah menghubungi Rennes untuk mengajukan tawaran resmi pertama untuk Laurence Asignon. Usulan AS Roma untuk sementara kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian. Klub Prancis itu menegaskan bahwa mereka lebih suka transfer definitif. Pembicaraan antara kedua klub akan terus dilakukan untuk segera menemukan titik temu. Lazio berniat pulangkan Michael Folorunsho dari Napoli. Lazio dilaporkan telah mengambil langkah pertama dalam upaya mereka untuk membawa kembali gelandang Napoli Michael Folorunsho ke ibu kota Italia. Pemain berusia 26 tahun ini menghabiskan 2 tahun di tim muda Lazio sebelum hengkang pada tahun 2017. Dia kemudian menandatangani kontrak dengan Napoli pada tahun 2019 tetapi terus-menerus dipinjamkan. Setelah menghabiskan beberapa musim di Serie B, pemain asal Italia itu akhirnya mendapatkan kesempatannya di papan atas. Dia berhasil menghasilkan musim yang luar biasa di bawah bimbingan Marco Baroni di Hellas Verona. Eksploitasi Folorunsho membuatnya mendapat panggilan ke kampanye Euro 2024 Italia yang bernasib buruk serta kesempatan untuk membuktikan dirinya di klub induknya. Namun ketika musim panasnya dimulai dengan perpanjangan kontrak, segalanya dengan cepat berubah menjadi buruk, dan sang pemain mendapati dirinya berada di luar proyek Antonio Conte. Dia baru-baru ini menghapus semua postingan media sosial yang berisi dirinya sebagai pelatih Napoli. Oleh karena itu, perceraian nampaknya tidak dapat dihindari pada saat ini, dan jurnalis Italia Alfredo Pedula yakin kembalinya ke Lazio mungkin akan terjadi. Sumber tersebut mengungkapkan, Biancocelesti sudah melakukan kontak pertama dengan rombongan sang pemain. Awal musim panas ini, Atalanta mempertimbangkan untuk merekrut pemain asal Roma tersebut, namun telah lama memilih profil alternatif. Fiorentina juga sedang menyelidiki pemain tersebut, tetapi kembalinya ke Lazio dan reuni dengan Baroni mungkin cukup untuk mempengaruhi sang pemain. Folorunsho adalah seorang gelandang tengah, tetapi bermain dalam peran yang lebih maju di lapangan musim lalu. Dia mencetak 5 gol di Serie A musim lalu, menunjukkan bakatnya menghasilkan gol jarak jauh.